Beli tanah warisan yang sudah bersertifikat tapi salah satu ahli warisnya berada di luar kota. Lalu bagaimana cara kita untuk proses balik namanya? Tonton video ini sampai selesai, saya akan ulas dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Dani Danila, channel edukasi hukum. Seperti yang saya sebutkan di awal, saya akan mengulas tentang bagaimana sih balik nama sertifikat atas tanah yang kita beli dari tanah warisan yang salah satu ahli warisnya ternyata berada jauh di luar kota dan tidak bisa datang untuk tanda tangan akta jual beli. Sebelum kita ulas ke materinya, bagi yang baru mampir, jangan lupa subscribe, aktifkan tanda loncengnya agar rekan-rekan selalu ketemu saya dalam update-update video terbaru lainnya. Rekan-rekan, lazim terjadi ketika kita membeli sebidang tanah yang sudah bersertifikat dan ternyata sertifikat atas tanah itu terdapat catatan balik nama waris dari pewaris kepada ahli waris yang berjumlah lebih dari satu orang. Sebut saja misalkan contoh, saya membeli sertifikat tanah yang di dalam sertifikat tanah tersebut ada 5 pemilik sebagai penerima atau ahli waris dari pewaris yang sudah meninggal dunia. Si A, si B, si C, si D, dan si E. Nah, ternyata si A dan si B ini ada di luar kota. Yang satu mungkin ada di Sulawesi, yang satu lagi mungkin ada di Kalimantan, dan proses balik namanya terkendala karena mereka berdua tadi, A dan B, tidak bisa datang pulang ke Medan untuk bertemu saya dan ahli waris lainnya untuk menandatangani akta jual beli di hadapan notaris dan PPAT yang ada di Medan. Sebab menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Junto Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 97 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, ini memprasyaratkan untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar dalam proses peralihan hak atas tanahnya yang didasarkan pada jual beli harus dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah berupa akta jual beli atau AJB. Seluruh pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual, menandatangani kesepakatan peralihan hak atas tanah berdasarkan jual beli di dalam akta jual beli tersebut. Maka jika pihak penjual lebih dari satu, sebut saja dalam contoh tadi 5 orang, kelimanya ini harus bertanda tangan di akta jual beli tersebut sebagai pihak penjual. Sedangkan 2 di antara 5 orang tadi ini berada jauh di luar kota, satu di Sulawesi, satu di Kalimantan, tidak bisa hadir pada penandatanganan akta jual beli yang dilakukan di hadapan notaris yang berada di Medan. Maka solusinya adalah si penjual atau ahli waris yang namanya tercantum dalam sertifikat tadi itu, si A yang berada di Sulawesi dan si B yang berada di Sulawesi, menghadap ke notaris PPAT yang berada di wilayah hukumnya atau yang berada di dalam domisilinya dan memintakan untuk dibuat akta kuasa menjual kepada salah satu ahli waris atau kepada ketiga ahli waris yang berada atau berdomisili di Medan. Akta kuasa menjual yang diberikan atau ditandatangani si A dan si B yang berada jauh di sana dan di hadapan notaris atau PPAT yang berada di domisili mereka masing-masing, ini kemudian akan menjadi dasar bagi penjual untuk membuktikan bahwa seluruh ahli waris telah menyetujui proses transaksi jual beli hak atas tanah tadi. Sehingga pada prakteknya penandatanganan akta jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT yang ada di Medan antara penjual dan pembeli, ini nanti penjual A dan penjual B akan diwakili oleh siapa yang disebutkan dalam akta kuasa menjual yang mereka buat. Bisa satu orang di antara 3 ahli waris yang berada di Medan, atau bisa ketiganya menjadi perwakilan atau mewakili
atau penerima kuasa dari A dan B untuk menandatangani akta jual beli antara penjual dan pembeli. Nah, dokumen inilah nanti yang kemudian akan menjadi dasar bagi penjual untuk mengajukan proses balik nama ke kantor pertanahan dalam rangka mengajukan pelayanan atau permohonan peralihan hak atas tanah berdasarkan jual beli. Demikian ulasan saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf saya untuk segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih buat rekan-rekan yang selalu setia pada channel ini. Akhir kata, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.